mereka melakukan kedisiplinitas seperti ini juga. Karena tadi bahkan ada dari rivalitas fansnya, ada di kolom komentar, gue fans EVOS bang, tapi gue mendukung tim Indonesia. Kelas. Lupakan semua Kelas. warna merah, hijau, biru, kuning, kelabu. Semua kita jadi merah putih Indonesia. Oke, Yes. setuju ya? Adik-adik kita berkumpul dulu menjadi satu adik-adik. Mari bersatu Sobat Mobile Legends yang terkecil tersolid dari Sabang sampai Merauke. Kumpulkan tenaga kalian, satukan suara, satukan tenaga, satukan ketikan. Karena ketikan kalian sangatlah berarti buat kami semua. Entah para talent yang membawa acara ini saat ini. Dan juga para player yang berada di sana dan bersama dengan krunya. Iya benar banget. Jadi buat teman-teman tetap terus dukung RRQ Host tentunya. Karena kita akan sebentar lagi masuk ke dalam game yang kedua tentunya. Ya dimana ini draft pick sangat menentukan. Mungkin kalau kita udah bahas Franco dari seorang fan ya mungkin akan di respect ya. Harus. Sebenarnya tergantung, aku pengen lihat dulu nih RRQ first pick lagi atau enggak. Iya. Kalau RRQ first pick lagi, aku tebakannya mereka wah. Apa tuh? Ini. Perantau Madura untuk Indonesia. Kelas. Gila dari Madura bro. Halo. Gila gue nih. Gila. Dari jauh loh. Oke gue nih. Kita mau menunjukkan draft pick first silakan gue nih. RRQ atau RS ini yang pick pertama aku harus lihat dulu. Biasa RRQ. Oke, tukeran. Tukeran. Akankah Beatrix di ban lagi nih? Karena RRQ mereka punya kesempatan untuk 2 hero. Ini bakal diadu. Franco-nya? Franco sama Beatrix. Ya. Iya karena mereka Valentina kemungkinan akan di-ban sama RRQ sih. Bismillah ya. Reset Bisa ya. ya guys, bisa. Link dan juga Xavier tentunya yang menjadi prioritas untuk respect ke arah tim RRQ Hoshi. Sementara masih dengan band yang sama sebenarnya dari RRQ Hoshi, Fanny dan juga Wanwan untuk band kedua pertama. Oke. Kita bakal lihat di mana kali ini para pemain dari tim RRQ Hoshi juga masih menunggu apa band yang dilakukan oleh tim RRQ GPS kok nih. Nih kalau lihat-lihat RCPH juga menggunakan waktunya dengan cukup bijak. Mereka nggak mau buru-buru dan mereka memutuskan untuk ban ke arah Akai. Keputusan yang sangat tepat kali ini dan sedangkan di sisi sebelah kanan ini kita lihat dari perwakilan RSG juga ya mendukung secara langsung di sisi sebelah kanan. Apakah Esmeralda yang bakal mereka tutup? Valentina kebuka, Julian Franco masih terbuka, ada. Beatrix kebuka, Julian kebuka. Atau Julian atau mungkin Beatrix sekarang untuk mendapatkan kiri Franco, kanan ke arah Eve dan juga Valentina kiri pasti kalau misalnya. Valentina berarti Franco kanan juga. Oh iya. Ya kan? Tukeran aja ya. Bandnya ini Beatrix. Berarti sama kayak game pertama meskipun di second pick. Dan ya benar Beatrix. Wow. Itu dia tebakan yang sangat-sangat baik. Berarti RSCPH mestinya ini ngambil Valentina nih. Karena memang masih tier S juga. Kalau misalkan gak ambil Valentina pun yang 100% ya? masih 100% kalau nggak di pick di band. Oke. Valentina. Iya ini kalau dari catatan 57 kali permainan, band 3 kali, 54 kali di pick. 54 kali di band maksudnya. Ini kelebih ke arah Valentina. Valentina. Berarti kanan ambil Franco. Franco. Franco Julian. Kalau mau Julian. Atau Franco Eve. Julian. Franco Julian sih. Atau Dan Franco Esme. Franco Julian dulu. Franco Julian ya. Franco Julian dulu. Kenapa Julian aku lebih taruh high tier? Karena lebih fleksibel sih. Bisa Iya sih. dipakai Albert, bisa Bisa dipakai di roll Clay. manapun ya. Bahkan kalau mau misalkan memang kepepet, bisa juga dipakai R7. Masalahnya gini. Aku lebih concern karena kalau Julian dipakai sama Demon Kite. Oh, Ini bener-bener jangan sesuai modifikasi namanya. ya. Sesuai namanya. Nge-kiting banget. Jago ya. Bener-bener jago banget. Dan yes Julian Franco. Ya. Tidur semalam sama KB. Ini juga. Bagi otaknya dikit. Kelas ya. Ntar nginep dah pulang. Bukan muhrim. Julian Franco dan kemungkinan Kiri bisa If. Kiri bisa If. Valentina Tapi Rome berarti. SB dulu. Valentina Rome. Rome. Oke. Tapi kalau mereka mau. benar. Namanya sih flex pick ya. Iya. Cuma maksud aku ini kiri Esme dulu. Esme Eve sih. Kalau mereka mau. Ya. Atau mereka bisa ambil God Lane sebelum. Cloud dulu diamankan? Karena Sebelum meta ditutup ya. patternnya sama kan, iya. Cloud. Bisa banget mengingat impact dari seorang Eman di game pertama enggak terlalu Mereka ambil baik. Atlas dulu. Atlas dulu di pick dan Samus. Samus. Oke. Bos ya.
Menarik. Nerf Karina. Oh iya ya, nanti kita sampaikan ya. Adik-adik. Nerf Karina. Oh, Esmeralda kali ini. Untuk Yes. R7. Untuk R7. Berarti pecah ya, Man? Pecah Nats. Pecah. Pecah dong? Pecah. Bang Dika catat pecah 100% ya. 100. Udah pecah udah emang, pecah. udah pecah. Udah pecah sebenarnya. Cuman Berarti yang belum R7. makin turun. R7 yang mestinya Masih masih. 100. Masih 3 kali ya. Iya 3 kali pick 3 kali win. Ya kan? Yes. R7 masih 100. Karina di band. Karena di band. Bentar. Oke. Karena di band, Akai di band. Habis itu. Berarti Julian ini kayaknya memang ke arah jungler nih ya Cimomo dan juga Oji. Oh, untuk sekarang masih bisa di mid. Masih bisa Quest di clay. sih. Masih bisa di-clay tapi masih bisa, Masih bukan bisa. pasti bisa. Benar. Masih lihat sampai bener-bener full dulu karena ini masih facts juga dari RRQ dan RSGPH. Mereka bisa ban kalau misalnya memang Julian tidak mau ditaruh di area mid atau Lancelot masih respect tentunya. Respect sekali. Iya. Bisa kita bilang Memaksakan Julian ke arah jungler juga sebenarnya menutup opsi untuk Albert di fase Iya. fase yang kedua. Mhm. Dan RRQ band terakhir kalau aku lihat mereka mungkin bisa ke arah midnya dulu sih ditutup. Yves mungkin Yves, di band, iya. ya. Karena wah mengingat sebenarnya kalau aku lihat-lihat tapi midnya udah di Valentina ya udah ada Atlas. Mungkin bukan Yves tetapi gold lane-nya berarti. tapi ini Cloud. ada Ciwinda. Tadi ada Ciwinda tuh Oh. sama Rea. Oh. Dan ada salam juga Momocan dan juga Goni. Dari siapa tuh? Salam dari Manado, Sulawesi Utara. Kelas. Bang lagi nobar Mobile Legends MSC bersama Pak Wali Kota Manado, Indo Pride Viva Anarki semangat. Wow, halo Bapak Wali Kota dari Manado. Terima kasih Widih. banyak sudah menonton dan mensupport tim Indonesia di ajang MSC kali ini. Dan ditutup kari adalah hal yang bagus banget untuk menutup pergerakan atas seorang Esmeralda. Tidak boleh terlalu memaksakan untuk tim fight kalau ada kari dan akhirnya mereka tutup saja. Tank killer ya. Ini Wah, bisa ngerembes tentunya ke arah Esmeralda dan juga mungkin Franco apalagi. Meskipun kita tahu ya, dari range-nya Kari itu nggak terlalu panjang sebenarnya. Mensinyalkan tahu nggak apa sebenarnya mungkin Albert mau ngepick jungler tank juga. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi Cloud terlebih dulu. dahulu untuk Skylar. Mengambil potensi Cloud di aman juga Iya, sebenarnya. ini Ini benar-benar bisa Brody tapi Kiri Iya. bisa Brody tapi di game Bisa pertama udah Popol works Vuh. sebenarnya. iya. Cuman kita lihat aja nih respon dua hero dari RSCPH. Kalau ngeliat dari komposisinya sekarang Tamus ini bisa agak team fight. Mau dikomit ke arah satu elemen aja atau mau ditambahin bisa split push. Kalau mau split push mereka ambil mungkin Popol dan Kupa. Oke, ternyata Slim di sini punya area of effect, punya damage yang besar. Deden from Bogor, if sih. If ya. Gua ya, menurut gua if sih. Menurut gua Oke. if. Tadi Cecil kan gue biar pikir. bisa combo juga ya Maklot ya. Kalau aku entah kenapa Lunok sih liatnya. Berat ya, late game terlalu late game mungkin ya. enggak, kalau Lunok. early sakit loh. Lunox early sakit Iya early-nya banget. sakit sih. Cuma Cuma menurut gua ini kan the whole package-nya dia harus ngelengkapin tim. Untuk single target lagi. Dia bakal kena di high ground ya nantinya. Ditabrak kayak gini dengan posisi ada Atlas kayak gini. If ya. If. Long the Mong. Oh salah ya. Kalau gini, the whole package, kenapa aku bilang the whole package? Ini sangat berat dengan melihat dari posisi dari seorang Atlas. Ada Valentina, burst-nya bakal besar. Oke. Walaupun if nanti bakal bisa diambil ultimate sama seorang Valentina. Tapi at least setidaknya mereka akan melindungi tim fight-nya. Masih ada yang sama-sama yang gawangin. Kalau dua-duanya main catur di depan sana, ya wes. Adu mekanik tuh catur. Ya kan? Benar sih. Tapi dia harus melindungi tim fight yang dilakukan dibuka oleh mungkin Skylar inisiasi. Atau mungkin Pipin dapetin satu. Harus dilindungi sama if-nya dari seorang siapa Deden. Dan sekarang di sisi kiri mereka punya Atlas, mereka punya Valentina. Covernya walaupun Valentina itu bukan seperti if, tapi dia ketika ada didobrak sama atau ditabrak sama tim musuh, dia bisa pelan-pelan mundurnya. Tapi tetap ngedil damage. Tetap ya. Tetap. Oke, ternyata kali ini ada sedikit technical issue. Ya, Iya seperti kan? yang di screen, tolong bersabar. Iya, sabar ya adik-adik. Kami Tunggu, juga sabar. kami juga Please menunggu. wait. Kami juga menunggu, benar. Iya. Cuman aku ngebahas lagi komposisinya nih, Cimomo dan juga Oji ya. Dengan adanya Yves itu concern aku adalah tadi tau gak Baji? Dari crowd Ke fans sejati Ji, tapi ini beda hal. Gue Indo Pride Viva RRQ. Anjay, keren banget.
Silakan Cimol. Dan kita akan langsung memasuki game kedua. Sudah mulai balik lagi nih ke dalam in-game ya. Tapi kalau kita melihat di sini Demon Knight akan coba langsung menabrak ke arah Finn. Lagi-lagi Finn yang akan menjadi ini ya samsak buat tim RRQ Hoshi dan tumbang. First blood yang jatuh ke tangan RSGBH. Oke, tapi kali ini kita lihat di mana bakal coba untuk diganggu pergerakan dari seorang Demon Knight. Bakal coba dipaksa begitu saja Finn dan bahkan Demon Knight terlalu barbar masuk ke dalam sana. Retribution diamankan oleh siapa, tapi Light yang dapetin satu buah orange buff. Iron Hook gak berhasil, sedangkan dari Albert hari kali ini harus kehilangan satu buah orange buff-nya. Kayaknya jatuh ke tangan Finn deh. Nggak, ke Light. Ke arah Light. Ke Light, Ke arah Atlas. Ke arah Atlas. Ada munculnya tadi cus gitu. Oh, iya. Sekarang enak ngeliatnya kalau ada yang dapat buff-nya lagi rebut itu. Ada yang terjun ya? Iya. Ada kayak cahayanya. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk pakai promo Grab ya kan. Dan bahkan Aqua di depan sana bakal coba dipaksa. Light mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Pipin. Albert is coming. Chain di depan sana dan bahkan Light. Kali ini bakal coba ditumbangin first blood. Bakal didapatkan. Oh udah duluan first blood tadi ya. Iya. Tapi RRQ Arafin. Hoshi kali ini yang akan mendapatkan satu buah poin kembali. Iya, dan jatuh ke tangannya Albert kali ini. Dan sementara ini meskipun Valentina tadi mencoba untuk membackup ya, namun tentunya sudah terkena satu buah Iron Hook, tentunya sudah terkena sedikit stun, tapi masih mau lebih sepertinya di area turtle ya. Demon Knight bakal coba untuk terpaksa mengeluarkan restoration. Dan Albert lagi-lagi tentunya retribution yang tidak perlu diragukan lagi ya. Miskalkulate tadi dari seorang Demon Knight karena dia mencet duluan ya? Iya, mencet retribusi terlalu dini karena mungkin ada Kelihatan. nuts di sana, dia pede banget. Tapi ternyata berhasil diamankan dan Aqua sudah mengambil satu buah pelatihan yang dimiliki dari seorang Pipin. Pipin kali ini akan menjaga pergerakan dari seorang Skylar di arah top lane. Mengucap, tapi terlihat di depan sana para pemain dari tim RRQ Hoshi kali ini mereka bakal coba untuk bersabar untuk menumbangkan seorang Tamus. Itu membutuhkan waktu yang lama Gone. Ya untuk saat ini masih mau arah setup aja. 1 point kill, Bakal ditabrak, terkena surprise kali ini dari seorang Finn dan langsung sepertinya bakal menjadi korban. Dan sementara Skylar mencoba untuk memberikan poke damage kali ini masuk dengan area Blazing Duet. Sementara Demon Knight mencoba untuk mengejar kembali. Baxis Unity masih bergulung tentunya, terkena stun, bakal coba di backup. Sangat baik oleh seorang Albert dan tidak mau terlalu overcommit juga dari seorang Demon Knight. Tapi lihat di sana bakal coba dikejar. Natsya, where are you going brother? Nowhere to go. Tapi di arah top lane, clean-nya bebas dapetin plating Anda bahkan hampir memecahkan satu buah turret yang dimiliki dari seorang Skylar di arah top lane. Karena Skylar tadi sempat terzoning out. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk nonton live Carnival. Gabung di MLC di TikTok everybody. Nih ya betul banget. Karena kalian bisa dapetin dan bahkan ngelihat live secara langsung ya dari TikTok juga. Sementara kali ini bakal riset terlebih dahulu di 4 menit pertama menunggu turtle sepertinya. Yap. Turtle yang kedua yang akan hadir dalam waktu 20 detik lagi. Sementara kali ini dari landingnya Skylar masih aman-aman saja. Meskipun Finn kelihatan ya terlihat rotasi yang cukup ke babysit juga ke area atasnya. Namun di area bawah pun ini dari R7 dan juga Nuts nggak mau kalah dari Infinity War-nya, hanya memberikan poke damage aja dari kedua pemain ini. Falling Star Moon bakal coba dibuka dan bahkan dari R7 bakal coba untuk mengclear secepatnya biar bisa untuk membantu follow up juga ke area turtle di area atas. Ya sebenarnya turtle udah di set up oleh seorang Demon Knight. Light is coming bersama dengan seorang Aqua. Di depan sana langsung ada Fatality dikeluarkan. Satu body wall manipulation. Nuts bakal coba untuk menutup begitu saja dan berhasil. Mundur ke arah belakang. Deden from Bokor kali ini gak bisa kabur lebih dalam lagi dan hilang ditelan bumi. Nuts memotong dengan sangat baik. Gak bisa di follow up dan sayang sekali kali ini turtle-nya harus berbagi dengan tim RSGPH. Sedangkan di arah top lane Albert dihajar habis-habisan oleh seorang Demon Knight. Mundur ke arah belakang dan nampaknya kali ini R7 bahkan sampai harus turun ke arah tengah untuk mendapatkan clear minion. Dan bisa kita bilang orange buff yang dari seorang Albert di tangan dari seorang Demon Knight lagi Gone. Wah ini kalau ngelihat dari situasinya RRQ Hoshi agak sedikit kalah dalam rotasi dan juga 2000 kalah. gold. Hampir 2000 gold menit 5 bukan waktu yang baik. Lihat Nuts bahkan udah mengamankan item keduanya, ini musuhnya DHS. Eman tadi aku lihat udah ada endless battle juga. Sebenarnya kalau buat cari pick off atau fight ini Eman bisa memberikan kontribusi dari true damage-nya. Itu yang harus diperhatikan RRQ. Untuk saat ini top turret akan hancur juga. RRQ udah kalah map dan juga kalah gold. Ini
mereka harus putar otak lagi, kasih Skylar cepet-cepet itemnya, baru mereka mau fight. Ini nggak boleh asal sembarang cari fight ini dari RRQ. Ini bahkan lihat ada rotasi yang dilakukan oleh para pemain dari tim RRGPH. Mereka di depan sana bakal coba untuk menuju ke arah mid lane dari tim RRQ. Lihat Fatal Lane, Dead. Lihat masih bisa diselamatkan. Dan bahkan Real World Manipulation. Iron mati mania mantap. Berhasil mendapatkan sebuah Demon Kite. Demon Kite terpelakar di depan sana dan bakal shutdown didapatkan. Para pemain dari tim RRQ masih memulihkan keadaan. Nuts fans to everybody. Nuts sekarang mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tapi ternyata udah terlanjur kecebur. Udah gak bisa masuk lebih dalam lagi. Inferno-nya masih nyala dan kali ini Inferno-nya ter-shutdown. Inferno-nya sudah mati. Ini tandanya untuk R7 untuk bersinar. Iya, bakal coba dikejar kali ini dan bahkan gak dikasih pulang dari seorang Nuts-nya. Masih coba untuk melenggang kanggung di area depan dan bahkan Albert mulai datang dan langsung tumbang. Nuts juga menjadi pertukaran 1-1 karena Clay tadi sempat hilang juga di area mid-nya. Yes, benar banget, tapi lihat berhasil diselamatkan. Di fight yang dilakukan di arah bottom lane. Ada light tempat sana, Skylar mencoba untuk menggocek tapi Aqua is coming. Terlalu sakit Blazing Duets. Dibalaskan oleh seorang Aqua tapi 3 orang menggengking di arah bottom lane. Bisa apa Skylar sekarang? Dia nggak punya Purify dan yang satu-satu yang bisa dilakukan adalah pertukaran dengan satu buah turtle dan turret lagi dari top lane. Iya. Mau tidak uam. Mau tidak mau ya, biar tidak menjadi terlalu kerugian banget. Sementara di area midnya kali ini Demon Cat udah coba untuk menahan pergerakan dari seorang Finn. Tortoise Prisonnya udah mulai dibuka, Albert sudah mulai mencoba untuk datang untuk memfollow up, men-backup. Tapi sementara Finn sudah terkena damage yang cukup perih tentunya dari Aqua dan juga Demon Cat sehingga harus tumbang. Yes, benar-benar. Tapi kali ini kita lihat di mana para pemain dari tim RRQ Hoshi ternyata mereka baru mampu dan kuat menumbang RRGPH ketika 5 orang bersamaan. Itu dia, karena kalau dilihat dari komposisi ya, Nuts, Demon Kite, dan juga Light, ini sinerginya bagus banget untuk tabrak-tabrak gaming. Apalagi Clay yang real world manipulation-nya statis. Yes. Diem doang, itu yang harus lebih diperhatikan dari RRQ dan sebenarnya RSGPH tadi ya satu fight. Mereka terlalu gegabah sih. Offside ya? Mereka terlalu overextend, mereka terlalu overcommit. Yang tadinya beda 2.000 hampir 3.000. RRQ Hoshi sekarang bisa mengurangi hampir ke arah RRQ. Karena tadi shutdown. Dapat shutdown, dapat turret, dapat turtle, itu adalah domino efeknya. Oke, tapi lihat di sana dari Light flicker ke arah belakang. Fatali dibalaskan kembali Real World Manipulation. Ditutup, Demon Kite sangat baik. Tapi lihat di depan sana, Blazing Duet. Skylar, tapi ternyata masih terlalu jauh. Mundur ke arah belakangnya untuk menetralisir dan mereka tetap kerugian karena kehilangan Pipin. Pipin udah gak ada satu buah flicker kembali dan selalu Real World Manipulation dari Clay yang dari tadi sangat-sangat di cancel. Benar-benar gak dikasih sama sekali bermain dengan Real World Manipulation-nya. Entah mengapa ya, aku mungkin melihat ada satu hal yang harus coba ditahan dari Deden ini adalah coba tahan gimana caranya Real World Manipulation ini gak terlalu dibuka terlebih dahulu. Ngerti gak? Masih fokusnya masih tahu orang tuh. Kalau misalnya fokusnya terhadap Deden. Coba agak mainin sedikit tempo poking damage-nya. Terkadang kalau udah mulai menuju ke arah darah setengah ke bawah, mereka tuh udah beda targetingnya, ngerti gak? Iya. Ketika mereka lagi full power kan, maksudnya darah full, mereka udah tahu, oh target gua adalah tutup Clay. Ya. Tapi kalau misalnya mereka poking-poking terus darahnya kok lama-lama sakit juga nih. Terasa lama-lama kayak, udahlah yang ada aja sih kan, nah Clay Gak bakal berani untuk Timing terjun ke arah belakang terlalu jauh ya sebenarnya. Karena dia tadi aku lihat berkali-kali, bahkan sampai Demon Kite yang masuk. Iya, Demon Kite nabrak ke dia. Siapa aja pokoknya masuk ke arah Clay, siapapun tugasnya, entah siapa, Light, entah Demon Kite, Nuts. Ya kalau Eman sama Aqua memang gak bisa masuk lebih dalam ya. Karena prioritas target juga ya, mereka tahu siapa yang harus ditumbangkan terlebih dahulu. Tapi kali ini Lordnya udah mulai dipok begitu saja. Finn udah mulai konsil ngebuka, kali ini mepet dan bahkan Real Manipulation udah dibuka begitu saja. Clay berhasil untuk ngedapetin Lordnya. Dan bahkan kali ini Albert harus tumbang. David lihat mancing mania mantap dari seorang Finn. Namun sayang sekali tidak ada damage yang cukup. Skylar pun harus tumbang begitu saja. Nah, bakal coba untuk menjaga di area depan. Eman tumbang di tangan orang R7 tapi Finn masih bisa flicker, masih bisa bertahan dari seorang Finn. Namun ternyata Iron Hook-nya tidak connect, tapi ternyata Nuts-nya lihat bakal coba dikejar. Oke, kali ini R7 looking for Maniac. Akan berhasil didapatkan. Pipin mencoba untuk melakukan catching. Iron Hook mundur ke arah belakang. Dan R7 apakah Maniac? Tapi terlalu lama. Sayang sekali Momo-chan. Iya, tapi kayak mukulin tembok. Gila loh, itu tebel. Bener-bener tebel. Udah Oracle. Iya, udah Oracle, udah dominance. Pemain Baxia coba gue nih, coba gimana jelaskan Boni. Ini mau ngebahas R7 di situ. Tadi Baxianya, iya agak sayang ya posisinya ya, Gia. Dan bahkan Lord diamankan oleh Clay. Ini bener-bener RRQ Hoshi leading, enak banget. Perbedaan gold langsung 3
3.000. Oke, 3.000 dan mereka bakal coba untuk dapetin satu Best Turret Go nih. Ya, benar-benar bisa nih dapat satu. Dia lagi coba karena tapi Satu kali ini aja. kayak kalau menurut aku pribadi ini nggak bakal dapat best turret dari arah bawah, tapi mungkin bisa di sisi yang lain karena ini terlalu memaksakan dengan adanya Eman, ada Nuts itu Lordnya bakal cepat banget untuk clear. Dan betul sekali Lordnya belum bertindak atau menyentuh ke arah satu best turret pun sudah hilang mengucap. Iya, karena masih Lord pertama juga ya. Belum di enhance, belum full juga. Dan kali ini dengan adanya Lord tentunya ini membuat RQ Hoshi mereka bisa langsung mainin lagi landingnya. Mereka bisa lagi kontrol untuk mapnya, masuk dive ke area jungle-nya dan bahkan leading dari goldnya sekarang udah mulai dipegang sama RQ Hoshi. Berbeda 5.000 hampir 6.000. Nah ini baru jauh nih kalau di menit segini. Iya. Ini jauh, kalau tadi menit 19 itu agak kurang. Tapi kalau sekarang nih mereka berasa ini. Soalnya banyak yang Berasa, nge-shutdown berasa. kan tadi. Benar, Dan benar. Benar banget, dan kalau kita ngeliat juga bahkan R7 sekarang menduduki gold yang paling tinggi karena ya dengan hampir maniak tadi ya. Benar. Dari R7 sekalipun dia bisa dibilang ya dia tahu dia udah tebel di menit Ya. segini dia udah punya Oracle. semua item yang dia punya. Jadi dia pede banget sebenarnya untuk 1v1 dengan Demon Kite yang memang sebenarnya tadi juga nahan cukup lama ya di area rivernya. Tapi buat teman-teman ya jangan lupa untuk ikutan TikTok challenge juga, TikTok MSC challenge. Dan Uhuy. yang pastinya juga kalian lagi nobar nih, apalagi juga nih Upload. dari Was juga dia bilang salamin buat Bang Oji dan Goni di warung Banten lagi nobar. Jadi jangan lupa Wih. untuk bagikan momennya. Kalian jangan lupa untuk story tag di MPL ID official juga dengan hashtag WeOn MSC dan Supremacy biar Yes. bisa dapetin hadiah nanti dari MPL. Benar. Ini masuki menit ke-12 nih, cuma mau 10 detik ke arah Lord yang udah di-enhance. Benar, ini bakal jadi pertarungan yang menurut aku bakal penting banget sih. Ini siapapun yang dapetin momentum di Lord, ini bisa banget sebenarnya untuk dapetin turret objektif lebih. Tapi tipikal RRQ Hoshi tuh kalau mereka mau dapetin objektif entah itu turtle atau Lord ya, mereka biasa suka ajak tim fight dulu, curi satu orang. Benar? Apalagi dengan tipikal inisiasi seperti Franco ini, kemungkinan RRQ Hoshi masih bisa dapetin momentumnya. Benar. Kalau aku ngeliat mereka manipulasi wave juga sih yang penting. Lihat R7-nya udah clear di atas, R7-nya langsung rotasi. Ini RRQ udah 5, udah menang setup. Sementara Tamus harus ketinggalan atau melihat push manipulasi wave-nya kurang. Mereka harus benar-benar peka sama minimap juga sih Iya. ya. Karena di area atasnya udah mulai di jalan, di midnya juga ditahan sama R7. Sementara kali ini Lord yang tinggal setengah bar juga dari darahnya ini bakal masih coba dipok juga oleh. Tapi Vin lihat terkena surprise dari seorang Light. Matching man yang mantap dari seorang Vin. Berhasil untuk menumbangkan satu pemain dan bahkan Skylar masuk area belakang. Emannya dipukul mundur tapi Albert pun berhasil mendapatkan Lordnya. Yes. Masih mau lebih. Nutsnya bakal coba ditarik. Lihat Skylar bakal coba dikejar begitu saja. Lihat dua orang pemain mencoba untuk mengcover dan Nutsnya tumbang. Dan bahkan kali ini Demon Kite juga hilang. Apakah akan ada wipe out? Tapi ternyata tidak. Masih cukup disiplin dari RRQ Hoshi. Ngedapetin Lord, ngedapetin 3 pemain Ji. Ini bencana buat RCPS. Bakal fokus ke arah best turretnya. Lordnya mengamuk. Ada Demon Kite yang tidak ada untuk di sana. Tapi lihat Iron Hook telah dikeluarkan. Satu buah Dexter telah dikeluarkan. Clear minion bakal dipercepat. Tapi Skylar mundur ke arah belakang karena tidak mau terlalu terburu-buru. Ini saatnya mereka menunggu dengan satu buah minion di arah bottom lane. Lihat Iron Hook. Tapi ternyata tidak bisa. Karena berubah menjadi sebuah Octa to push. Dan bahkan di arah top lane sana fokus objektif gaming. Disiplin yang harus dilakukan tim RRQ Hoshi kali ini sangat baik. Kedisiplinitas dan langsung ada panggilan. Tadi lihat gak mulut R7. Mundur. Retreat. Balik bang. Balik Mereka bang. ngelihat nggak ada objektif yang bisa diambil lagi di map, mereka mundur. Karena mereka tahu itu Ya. super minionnya pasti bisa dapetin turret terakhir. Benar. Dan ya udah mereka tinggal pukul mundur aja, mencari momentum lagi yang dilakukan seperti Vin tadi. Ya, benar luar biasa pick of potential dari seorang Franco. Terlihat 2 game Vin dengan Franco-nya masih 100% bahkan. Ya, Franco-nya Vin masih 100% rekornya. Oke. Tapi kali ini mereka harus menunggu dan itemnya go nih. Oke, ini kalau ngeliat dari itemnya Brute Force Breastplate diamankan oleh Julian yang dicari movement speednya juga respect magic power dari teman-teman RSGPH juga. Winter Truncheon juga tentunya untuk Julian. Ini komponen penting Twin Blade, Glaive dan juga Genius One berhasil diamankan. Ini sebenarnya Juliannya sakit. Lihat, maksa Allied doang yang pakai Athena. Ini sebenarnya kalau aku boleh lihat pribadi harus diperhatikan. Cuman memang yang lainnya build ke arah Radiant. Kamu lihat gak Ledek. sih? Kamu lihat gak sih? Ledek tadi. Itu
di say hi, Hai, bener lagi. gitu, say hi. Tapi ya ini sebenarnya karena RQ Hoshi mereka 8.000, iya benar. Karena mereka punya 8.000 lebih unggul juga dari goldnya. Plus mereka pinter mainin landingnya sih ini RQ Hoshi. Jadi kayak tipikal-tipikal yang sebenarnya landing ditinggal nih harus diperhatikan juga sama RSGPH. Apalagi kan sudah gundul-gundul pacul cul. Nah ini satu hal lagi sih yang harus diperhatikan sama RQ Hoshi. Mereka lagi nge-leading 8.000 ini nih. Iya jangan sampai ya. Mereka tuh sebenarnya punya chance besar untuk main tabrak sembarangan. Sebenarnya maksudnya tabrak sembarangan tuh bukan asal-asalan ya, tapi kayak team fight besar. Iya. Mereka punya chance. Tapi lihat gak bakal Gemes. Iya, mancing mania kali ini gak bakal di follow up. Hanya mancing keributan aja. Karena dari sisi tim RQ Hoshi kalau tadi di komit pakai Bloody Hunt tuh rugi banget. Pertama pasti. gak ada follow up damage, Masih kedua jauh tadi. Finnya bisa tumbang ataupun Fin gak tumbang mereka kehilangan blink. Ya. Banyak lah yang kalkulasi tadi. Cuma satu hal. Ini mereka sangat kuat untuk dari segi team fight RRQ karena dengan leading 8.000 gold something. Tapi satu hal, kalau mereka tershutdown banyak hal, kayak R7, Albert, ini malah bisa berbalik seperti di game sebelumnya. Ingat kan? Ketika Iya. gold difference sampai di 3.000 itu bisa semua berbalik, itu possible banget. Ya jadi memang harus benar-benar manfaatin momentum mereka sih. Mereka cek dulu bushnya, jangan terlalu overcommit. sakit banget. Skylar itu udah Corrosion, sakit corrosion. banget sih. Oh udah ada corrosion juga. Oh, Jadi lihat oh. tuh. Bocor sebocor-bocornya. Dan bahkan kali ini dia dari Demon Cat bakal coba untuk ngegulung-gulung terlebih dahulu. Nabrak ke arah Fin dan bahkan lightnya tumbang begitu saja di tangan seorang Clay. Dan bahkan dari sini terkena surprise dari Demon Cat. Dan bahkan Eman masih bisa numbangin Albert. Tapi ternyata ada trade. Dan Demon Cat sayang sekali RRQ Hoshi mereka kehilangan Lordnya. Namun bakal coba dipaksa tim fightnya kali ini Demon Cat terjebak Bisa. di ruang nostalgia. Bisa. Dan bahkan kali ini Bisa. karena tidak ada inhibitor turret menyisakan Aqua Muncul nih. yang dikejar sama Skylar. Kali ini bakal coba untuk menahan pergerakan dari seorang Skylar. Tapi ternyata Aqua mengetahui damage Biarin aja dari Lordnya, RRQ biarin. Hoshi terlalu perih. Biarin aja Lordnya, tapi kali ini lihat mancing mania mantap! Wipe out! RRQ Hoshi take the game to 2-0! Mancing mania mantap! Luar biasa. Luar biasa. Ini alasan kenapa mereka nggak takut yang namanya Valentina diambil sama RSGPH. Kita dapetin Franco, kita dapetin momentum, dapetin poin kedua. Reset. Reset. Ingat nomor 1. Gue Ya, nih. benar.